Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu akan membahas materi pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS Sederajat. Adapun pembahasannya dalam video kali ini, yaitu kita akan membahas bab terakhir, yaitu bab 5 tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya. Jangan lupa subscribe, supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun pembahasan dalam video kali ini, sub pembahasannya itu adalah dibagi menjadi 4. Yang pertama, tentang makna dan unsur-unsur negara. Nah, ini ya. Yang pertama adalah makna dan unsur-unsur negara. Sub pembahasan yang kedua yaitu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada tentang wilayah darat, wilayah laut, serta wilayah udara. Nah, sub pembahasan yang ketiga adalah Indonesia sebagai negara kesatuan. Dan sub pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bagaimana sih upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari simak pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama adalah mengenai makna dan unsur-unsur negara. Nah, kita mulai dari pengertian negara itu sendiri. Negara adalah suatu organisasi di wilayah tertentu yang memiliki kekuasaan tertinggi dan sah untuk mengatur kehidupan masyarakatnya demi mencapai tujuan bersama. Intinya dari pengertian negara ini adalah negara itu merupakan organisasi. Arti dari organisasi itu sendiri adalah kumpulan ya atau sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, negara itu sendiri merupakan suatu organisasi, di mana organisasi itu terletaknya dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki kekuasaan ya, atau pemerintahan, kekuasaan atau pemerintahnya itu tentunya pemerintahan yang sah. Yaitu gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Nah, yang berikutnya adalah pendapat para ahli mengenai makna negara. Nah, kita mulai dari pendapat para ahli yang pertama yaitu ada Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwasanya negara adalah persekutuan beberapa keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang baik dan sempurna. Itu jadi menurut Aristoteles bahwasanya negara itu merupakan persekutuan antara siapa, yaitu antara keluarga dengan desa untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Selanjutnya itu menurut Chin Bodin bahwasanya negara itu adalah persekutuan keluarga dengan kekuasaan tertinggi yang berdasar pada kedaulatan atau kekuasaan. Nah, berikutnya adalah Han Kelsen. Negara adalah suatu sistem hukum yang mengatur kehidupan bersama manusia dalam suatu wilayah. Nah, itulah pengertian makna negara berdasarkan para ahli. Nah, sedangkan tadi bahwasanya negara secara umum adalah suatu organisasi di wilayah tertentu yang memiliki kekuasaan tertinggi dan sah untuk mengatur kehidupan masyarakatnya demi mencapai tujuan bersama. Yang berikutnya, selain kita sudah mengetahui pengertian negara, kita akan bahas mengenai tujuan negara Indonesia. Nah, tujuan negara Indonesia ini berada di mana? Yaitu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 ya. Tujuan negara Indonesia itu diantaranya yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi secara intinya, negara itu adalah organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat atau rakyatnya secara sah demi mencapai tujuan bersama. Nah, yang berikutnya kita bahas unsur-unsur negara. Sebelum kita membahas kepada unsur-unsur negara, nah berdasarkan konvensi konten video ya di sini. Konten video tahun 1933, suatu negara akan terbentuk apabila memiliki dua syarat ya. Ada dua syarat, yaitu satu syarat mutlak, yang kedua adalah syarat tambahan. Nah, syarat mutlak ini atau disebut juga dengan konstitutif, sedangkan syarat tambahan ini adalah sebagai deklaratif ya. Syarat mutlak ini adalah konstitutif dan syarat mutlak dan syarat tambahan atau unsur tambahan disebut juga dengan deklaratif. Nah,
Syarat mutlak atau syarat konstitutif yaitu ada 3, yaitu adanya rakyat, adanya pemerintahan, serta adanya wilayah. Sedangkan unsur tambahan adalah pengakuan dari negara lain. Nah, terkait dengan berdasarkan Konvensi Konten Video pada tahun 1933, itu berkaitan juga dengan unsur-unsur negara, di mana unsur-unsur negara itu ada 4. Yang pertama adanya rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat, serta yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Apa sih yang dimaksud dengan rakyat? Rakyat itu adalah semua orang, ya, semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Jenis rakyat itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah penduduk, yang kedua adalah bukan penduduk. Penduduk artinya yang tinggal menetap dalam suatu wilayah serta memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, sedangkan yang bukan penduduk adalah tinggal sementara. Seperti siapa? Wisatawan, pelajar dari luar negeri yang belajar ke Indonesia contohnya, atau sebaliknya, dan lain sebagainya. Nah, itulah adalah unsur yang pertama, negara. Yang pertama adalah rakyat. Unsur yang berikutnya adalah wilayah. Nah, kita perhatikan di sini ada gambar suatu wilayah dan ada peta. Nah, wilayah ini adalah tempat tinggal rakyat dan tempat negara menjalankan kekuasaannya. Wilayah itu meliputi 3. Yang pertama ada wilayah darat, yang kedua wilayah bagian laut, serta wilayah udara. Nah, wilayah udara ini adalah yang meliputi wilayah darat dan juga wilayah laut. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pengertian dari pemerintah yang berdaulat ini adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan tertinggi tanpa campur tangan negara lain. Ciri-cirinya kekuasaan tertinggi, membuat dan menegakkan hukum, mengatur kehidupan masyarakat, serta bebas dari intervensi negara lain. Unsur yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain yaitu agar suatu negara dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, jenis pengakuan itu ada 2, ada pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Nah, pengakuan secara de facto adalah berdasarkan kenyataan fakta sejak negara itu ada. Nah, fakta sejak negara itu ada, ini ada 3. Yang pertama yaitu ada rakyat, terus adanya wilayah, serta adanya pemerintahan. Nah, sedangkan pengakuan dari negara lain jenis yang kedua yaitu de jure, berdasarkan hukum, contohnya melalui perjanjian atau kerja sama. Nah, ternyata negara Indonesia memenuhi keempat unsur tersebut, ya. Yang pertama rakyat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang kedua, wilayah Indonesia yang sangat luas meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Yang ketiga, pemerintah Indonesia yang berdaulat penuh berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Serta yang keempat adalah diakui oleh banyak negara di dunia. Nah, terbentuknya negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno sebagai proklamator dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai proklamator. Nah, ini adalah presiden pertama kita dan wakil presiden pertama kita. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, inilah teks proklamasi, bunyi dari teks atau isi dari teks proklamasi. Adapun kesimpulannya, negara itu adalah organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan sah untuk mengatur rakyatnya. Negara itu harus memiliki 4 unsur utama, yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintahan berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Keempat unsur tersebut harus ada agar sebuah negara dapat berdiri dan menjalankan fungsinya dengan baik, ya. Nah, negara yang kuat tentunya berasal dari rakyat yang bersatu, terus juga wilayah yang luas, terus juga pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari dunia internasional. Oke, kalau ada pertanyaan terkait dengan makna dan unsur-unsur negara, silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita lanjutkan kepada sub pembahasan yang kedua, yaitu mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa kita mulai dari pengertian wilayah NKRI. Nah, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh daerah, ya, yang menjadi kekuasaan dan kedaulatan negara Indonesia, meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara, beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Letak dan posisi strategis Indonesia. Letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, ternyata negara Indonesia posisinya itu sangat strategis dan sangat menguntungkan ya untuk negara kita. Di antaranya menjadi jalur pelayaran dan perdagangan dunia, terjadinya akulturasi budaya, iklim tropis, tanah subur kaya sumber daya alam, serta potensi pariwisata yang sangat luas. Nah, kita bahas batas-batas wilayah negara Indonesia. Coba perhatikan peta batas wilayah negara Indonesia. Nah, sebelah utara negara kita berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, dan barat Samudra Hindia dan India, serta sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan atau bagian yang keempat, yaitu wilayah daratan Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu lebih dari 17.000 pulau. Pulau-pulau besar diantaranya ada Sumatera, urutan yang pertama ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, serta yang kelima adalah Papua. Nah, jumlah pulau yaitu lebih dari 17.000 pulau, beberapa pulau berpenghuni antara lain yaitu Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores Timur, Halmahera, Seram, Buru, dan lain sebagainya. Nah, ibu kota negara saat ini adalah Jakarta. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Wilayah laut Indonesia. Indonesia menganut prinsip negara kepulauan ya berdasarkan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang diakui dunia melalui UNCLOS tahun 1982. Itu dibedakan, wilayah laut itu dibedakan menjadi 3 zona, ada laut teritorial, terus juga laut zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Nah, yang dimaksud dengan laut teritorial yaitu dimulai dari 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Indonesia memiliki kedaulatan penuh seperti di daratan. Yang berikutnya adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. 200 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak untuk mengeksplorasi, memanfaatkan, melestarikan sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Nah, landas kontinen, dasar laut dan tanah di bawahnya sampai batas terluar tepian benua atau paling sedikit 200 mil laut, Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya. Yang berikutnya adalah wilayah udara Indonesia. Nah, wilayah udara Indonesia ini merupakan ruang udara di atas wilayah darat dan laut Indonesia. Merupakan bagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kedaulatannya sepenuhnya berada pada negara Indonesia sampai batas tertentu dan hukum sesuai dengan hukum internasional. Coba perhatikan di sini ya. Di sini adalah ada wilayah darat dan ada wilayah laut. Nah, di atas wilayah daratan dan lautan ini merupakan daerah kekuasaan negara Indonesia, yaitu ada wilayah udara. Nah, udara itu di atas ya. Wilayah udara itu di atas wilayah daratan dan juga wilayah laut. Nah, arti penting wilayah bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu diantaranya sebagai tempat hidup dan tinggal rakyat Indonesia. Lalu sumber kekayaan alam yang melimpah, menjadi kedaulatan dan kehormatan bangsa, menjadi dasar perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan negara. Yang kedelapan yaitu tantangan pengelolaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya kita memiliki beberapa tantangan. Di antaranya yang pertama kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini bisa disebabkan oleh beberapa masyarakat yang ada di negara kita gitu ya. Karena semena-mena sehingga lingkungan itu dirusak seenaknya, atau misalkan karena ingin kehausan seperti penggalian dan lain sebagainya sehingga lingkungan itu menjadi rusak. Pencemaran laut ya karena limbah dan lain sebagainya, illegal fishing, penangkapan ikan secara ilegal, dan pencurian sumber daya alam. Bencana alam seperti banjir, gempa, tsunami, dan lain sebagainya, serta kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Nah, yang kesembilan, bagaimana sih upaya menjaga dan memanfaatkan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia? Di antaranya dengan cara mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Lalu yang kedua yaitu menjaga kelestarian lingkungan darat, laut, dan udara. Yang ketiga, meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah. Yang keempat, yaitu mengembangkan infrastruktur dan pemerataan pembangunan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar wilayah dan dengan negara lain. Serta yang keenam, menjadi warga negara yang cinta tanah air dan peduli lingkungan. Nah, adapun kesimpulannya, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi daratan, lautan, dan udara yang sangat luas dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Wilayah tersebut merupakan anugerah dan amanah yang harus dikelola dengan bijak serta dijaga kedaulatannya oleh seluruh bangsa Indonesia. Lanjutkan ke subpembahasan yang ketiga, yaitu Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, pengertian negara kesatuan adalah negara yang hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang berdaulat atas seluruh wilayah negara. Tidak ada negara bagian atau pemerintahan lain yang memiliki kedaulatan serta setara dengan pemerintahan pusat. Nah, dasar hukumnya itu ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dasar hukum yang kedua yaitu ada di pasal 18 Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga adalah penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Ciri-ciri negara kesatuan. Nah, ciri-ciri negara kesatuan, satu Undang-Undang Dasar berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, terus satu pemerintahan pusat, ya, terus satu kepala negara, presiden sebagai kepala negara yang memimpin seluruh rakyat Indonesia, satu sistem hukum nasional, hukum yang berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia, serta yang kelima, tidak ada negara bagian, daerah atau provinsi, bukan hanya negara bagian melainkan daerah otonom. Sistem pemerintahan Indonesia. Nah, sistem pemerintahannya itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintah tertinggi dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Lalu dibantu oleh pemerintahan atau menteri-menteri di bawahnya. Jadi menteri-menteri di bawah presiden ini adalah tugasnya untuk membantu tugas dari presiden. DPR adalah yang membuat undang-undang. Nah, mereka bekerja sama dalam membangun negara. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi dalam lembaga-lembaga agar negara tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan itu ada 3. Ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Nah, kalau lembaga eksekutif adalah presiden dan jajarannya. Sedangkan lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD. Dan lembaga yudikatif adalah ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, MA, KY, Komisi Yudisial, dan Badan Peradilan. Nah, kalau lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang menjalankan undang-undang. Sedangkan lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang dan lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi yang menjalankan undang-undang seperti itu dan membuat undang-undang seperti itu ya. Kelebihan negara kesatuan diantaranya persatuan kesatuan bangsa lebih terjaga, pemerintahan lebih sederhana dan efisien, kebijakan nasional dapat diterapkan secara merata, ya, tidak mudah terjadi disintegrasi atau perpecahan, pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah dan merata di seluruh wilayah. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan persatuan bangsa itu adalah semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Semboyan ini berasal dari kitab Sutasoma, karya Emputan Tular pada masa Kerajaan Majapahit. Perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu wilayah Indonesia tidak dibagi menjadi negara bagian. Terus yang kedua, pemerintahan daerah hanya bersifat otonom, bukan kedaulatan. Yang ketiga, hukum nasional berlaku sama untuk semua warga negara. Yang keempat, seluruh warga negara tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan pusat. Serta yang kelima adalah pembangunan nasional merata untuk seluruh daerah di Indonesia. Adapun tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya terdapat perbedaan sara, suku, agama, ras, dan budaya atau antar golongan,
terus juga ancaman separatisme dan radikalisme, pengaruh globalisasi dan budaya asing, kesenjangan pembangunan antar daerah, terus juga adanya hoax dan provokasi yang menjadi pemecah belah bangsa. Nah, ini adalah pembahasan terakhir, yaitu tentang subpembahasan upaya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja sih dalam menjaga keutuhan wilayah? Nah, keutuhan wilayah NKRI adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Kita harus bersatu, bekerja sama, dan berperan aktif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, hal yang pertama atau yang paling utama adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Di antaranya menghargai jasa para pahlawan, bangga sebagai bangsa Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, tidak mudah terpengaruh budaya asing. Yang kedua, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di antaranya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta taat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau budaya, terus tidak membeda-bedakan teman, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan. Yang keempat, bela negara. Nah, bela negara bukan hanya angkat senjata saja, tetapi juga berperan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan dan kebugaran, mengikuti kegiatan pramuka, PMR, atau organisasi siswa lainnya. Siap sedia membantu sesama. Yang kelima, yaitu meningkatkan semangat gotong royong. Gotong royong mempererat persatuan, terus membersihkan lingkungan bersama, membantu sesama tanpa membedakan suku, agama, dan ras, bekerja sama dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang keenam, yaitu waspada terhadap ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun beberapa ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI, adanya separatisme, terorisme, intoleransi, radikalisme, hoax, dan ujaran kebencian. Nah, yang dimaksud dengan gerakan separatisme itu adalah gerakan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat memecah belah bangsa. Yang kedua, terorisme itu merupakan tindakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan mengancam stabilitas keamanan negara. Intoleransi, sikap tidak saling menghargai perbedaan yang dapat menimbulkan konflik. Terus, radikalisme adalah paham yang ingin mengubah ideologi negara secara paksa dan bertentangan dengan Pancasila. Hoax adalah berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial dapat memecah belah persatuan bangsa. Yang ketujuh, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Di antaranya dengan mematuhi tata tertib mulai dari lingkungan terkecil, di rumah, di sekolah, ya, di masyarakat dan lain sebagainya, dan hukum yang berlaku. Lalu yang berikutnya menjaga keamanan lingkungan sekitar, tidak melakukan tindakan yang merugikan negara, serta bekerja sama dengan aparat keamanan. Yang kedelapan, memperkuat wawasan kebangsaan, mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, lalu mengenal budaya dan kekayaan alam Indonesia, serta memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kesembilan, yaitu berperan aktif sebagai pelajar, belajar dengan tekun dan disiplin, menghormati guru dan orang tua, menjaga nama baik sekolah, daerah, dan bangsa, serta menjadi pelajar yang berprestasi dan berkarakter baik. Yang kesepuluh, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, yaitu dengan menjaga alam, menjaga masa depan bangsa, tidak merusak hutan, laut, dan sumber daya alam, hemat energi, dan kurangi penggunaan plastik, ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Oke, itu saja pembahasannya yang dapat saya sampaikan, Bapak bahas. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.